Suara kursi yang digeser dan langsung diduduki oleh Levin. Kursi mereka saling bersebelahan sehingga sangat dekat untuk mengobrol. Levin dengan gemas menunjuk pelan pipi gembul putih milik Natasha, yang kelihatan masih kesal. Masih ngambek nih? Sorry dong. Iya deh, Asa yang sekarang sudah bertambah tinggi 1 milimeter dariku. Mendengar hal itu, seketika kedua bola mata Natasha membeliak melirik tajam ke arah sisi samping kanannya di mana pria tersebut berada. Senyuman geli Levin yang merasa gemas akan tingkah Natasha. Imut banget. He, nyebelin banget. Niat gak sih bujuknya? Hah? Cetus Natasha dengan gaya bibir yang sengaja ditirukan lagi. Dia mengalihkan pandangan ke arah lain. Iya deh. Ulu-ulu anak kelinciku. Mau aku belikan susu kotak biar tambah tinggi? Atau sepatu peninggi badan saja biar sama tingginya sama aku? Oceh Levin masih berusaha membujuk, namun ocehannya tak didengar lagi oleh Natasha yang saat ini perhatiannya tengah teralihkan oleh seorang gadis. Pandangan mata Natasha tak lepas memperhatikan seorang gadis yang terduduk di ujung seberang sana sendirian dan tampak dijauhi oleh orang lain sekelilingnya. Penampilan gadis itu memang sangat mencolok, berbeda dari orang lain di sekitarnya. Dia berambut panjang berwarna putih dengan kulit putih pucat, serta bola mata keemasan dengan bulu mata yang panjang berwarna putih. Semuanya serba putih di perwujudan gadis tersebut sampai bibir pun terlihat putih, tak ada sedikit pun rona merah. Apa itu gadis yang baru pindah kemarin? Cantik banget. Apa dia bule ya? Rambutnya pun pirang, jadi pengen lukis deh. Melihat Natasha tampak terbengong, senyum-senyum sendiri, Levin melambaikan sebelah tangan di depan wajah Natasha sehingga perhatiannya buyar. Sa, kamu kenapa? Kok cengir-cengir gitu? Tegur Levin masih melambaikan tangan. Merasa terganggu akan lambaian tangan Levin, Natasha kembali memasang wajah merungut sebal. Apa sih? Asa gak cengar-cengir? Emang kamu liatin apa? Sampai aku ngomong panjang lebar aja gak didengerin? Tanya Levin yang masih penasaran. Natasha menghela napas pelan sejenak, memejamkan mata untuk mengatur rasa sebalnya yang sudah meluap. Lalu menatap Levin dengan senyuman tipis yang dipaksakan. Lagi liatin cicak merangkak di dinding. Balas Natasha mengacuhkan Levin yang menatapnya dengan tatapan menyipit. Jawabannya masih jutek aja. Masih ngambek soal tinggi badanmu itu? Tanya Levin masih menganggap gadis itu marah. Kok diingetin lagi sih? Kan Asa jadi kesal. Timpalan Natasha yang kembali teringat akan ejekan Levin. Senyuman tipis terukir di bibir Levin menatap wajah Natasha yang kembali cemberut sebal. Udah dong ngambeknya. Ngambek mulu. Ntar jadi monyong tuh bibir. Goda Levin kembali mencolek-colek pipi Natasha. Natasha menggerakkan kepala untuk menghindari sentuhan jemari Levin. Memang bibir Asa jadi monyong kok kalau lagi kesal. Jadi kayak bebek dong, ada moncongnya. Dengan gemas Levin mencubit pipi gembil Natasha sehingga membuat gadis itu semakin marah dan menggeser kursi agar jauh dari jangkauan Levin. Jauh-jauh dari Asa deh. Sekarang aku bukan sebal lagi, tapi marah. Natasha membang muka ke arah berlawanan. Lagi-lagi Levin terkekeh senang melihat tingkah Natasha. Karena menurutnya menggoda dan membuat gadis itu kesal merupakan kesenangan dalam diri Levin. Oke deh, sekarang aku akan diem dan menjauh dulu. Ucap Levin mengalah diakhiri senyuman. Lagian nanti istirahat juga dia kembali lagi ke semula. Sasa kan gampang lupa kalau dirinya lagi marah. Beberapa detik kemudian seorang guru memasuki kelas mereka untuk memulai pelajaran pertama mereka hari ini. Seketika semua murid berada pada posisinya masing-masing menciptakan suasana tenang yang siap untuk belajar. Suara bel pertanda waktu istirahat telah tiba. Serempak para murid yang semula terlihat muram, lesu, jemu akan pelajaran berubah ceria. Mereka dengan girang berhambur keluar kelas menuju tempat penyedia makanan untuk mengisi perut mereka yang sudah keroncongan.
Levin berdiri dari kursi mendekati gadis yang tampak sibuk merapihkan buku di atas meja. Apa? Timpal Natasha tanpa menoleh. Dia sudah tidak marah lagi. Sekilas senyuman di bibir Levin sebelum akhirnya dia merasakan rasa nyeri mulas di perutnya sampai mengeluarkan suara keras. Suara yang cukup keras berasal dari perut Levin membuat dia dengan refleks memegangi perutnya yang masih berbunyi. Sa, aku ke toilet dulu. Kamu duluan aja ke kantin. Ucap Levin sambil lalu berbalik pergi tanpa menunggu jawaban dari Asya. Pergerakan tangan Natasha sejenak terhenti. Dia menatap kepergian Levin yang berlari terbirit keluar. Kebiasaan deh, sebelum diisi harus setor dulu. Natasha bergumam sembari melanjutkan kembali memasukkan tumpukan buku ke dalam tas. Hingga beberapa menit kemudian keadaan kelas berubah menjadi hening dan sepi seperti kuburan. Karena semua siswa sedang mengisi energi di luar kelas. Namun ada satu siswa yang tertinggal menemani keheningan Natasha yang sendirian di kelas. Siswa itu terduduk di kursi jajaran ketiga baris ketujuh. Dia menundukkan kepala sampai poni rambut putih panjangnya menutupi setiap sisi wajah. Dan tampaknya dia sedang memakan bekal yang sepertinya sengaja dia bawa dari rumah. Kenapa dia enggak ke kantin? Samperin siapa tahu Asa nambah teman baru. Gumam Natasha melangkah pelan ke arah orang tersebut. Langkah kaki Natasha terhenti tepat di samping meja siswa itu. Wah, dilihat dari dekat. Rambut pirangnya sangat mengkilap indah. Seperti rambut boneka putri di rumahku. Takjub Natasha melihat rambut putih siswa itu yang dikuncir kuda. Dehem Natasha mencoba mengalihkan perhatian. Namun siswa itu tak acuh tetap menundukkan kepala sembari memakan bekal. Apa dehemanku kurang keras ya? Coba lagi deh. Natasha kembali berdehem kali ini cukup keras hingga bergema memantul sampai sudut ruangan. Dan tetap saja orang itu bergeming pun tidak atau sekedar melirik pun tidak. Dia masih saja tidak melihatku. Apa asal coba menyapa saja? Pikir Natasha dan memilih menarik kursi yang berada di depan meja siswa itu mencoba merubah metode perkenalan. Dia duduk menyamping di kursi dan sengaja memutar badan 90 derajat agar berhadapan langsung dengan siswa berambut putih tersebut. Natasha memasang senyuman paling manis miliknya sebelum dia bersuara. Hai, kenapa kamu makan di sini sendirian? Sapa Natasha berharap akan dibalas sapaannya. Dan tetap saja orang itu sama sekali tak tergoyahkan dengan sapa Natasha. Hela napas panjang merasa kecewa sekaligus sedih. Natasha langsung bertanya, apa aku mengganggumu? Seperkian detik masih tak ada jawaban, hanya suara sendok yang beradu dengan kotak bekal. Sepertinya aku mengganggumu ya? Maaf kalau aku ganggu, ucap lemah Natasha dan akhirnya menyerah untuk menyapa. Sepertinya dia tak mau diganggu. Natasha beranjak berdiri berniat meninggalkan orang tersebut. Celetuk lantang siswa berambut putih menghentikan pergerakan Natasha yang hendak berbalik.